Dinasti Ayyubiyah bidang pendidikan. Silakan menyaksikan video pembelajaran saya. Baik, anak-anak, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah, luar biasa ya. Semangat pagi anak-anak. Pagi, semangat pagi. Alhamdulillah, semua pada semangat ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran kita berdoa dulu ya. Doa dipimpin oleh Marwah. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban. Raditu billahi rabban. Bil islami dinan. Wa bil islami dinan. Muhammadin nabiyya wa rasulan. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulan. Rabbi zidni ilman. Rabbi zidni ilman. Warzuqni fahman. Warzuqni fahman. Alhamdulillah, selesai berdoa. Sebelum lanjut pembelajaran, berdiri dulu semua. Menyanyikan lagu nasional ya. Lagu nasional, lagu Garuda Pancasila. Mulai. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara. Teman-teman, apa ada yang sudah hadir? Siapa yang satu? Fatimah Zahra. Insya Allah teman kalian yang sakit sudah bisa sembuh kembali dan bisa bersama-sama untuk mengikuti pembelajaran supaya semakin biasa ya. Sebelumnya Ibu mau tanya dulu, siapa yang ingat pembelajaran pada semester ganjil? Saya Yes ya? sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Yang lainnya? Ya, Sejarah berdirinya Abbasiyah. yaitu tentang khalifah-khalifah dinasti Abbasiyah. Apalagi tentang khalifah-khalifah dinasti Abbasiyah. Juga proses berdirinya dinasti Abbasiyah. Khalifah besar dinasti Abbasiyah. Apalagi yang di dalam sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah itu, yaitu ilmuwan Muslim. ilmuwan muslim di bidang ilmu pengetahuan dan ilmu pengetahuan umum dan
37 khalifah, ya. 37 khalifah. Akan tetapi ada 3 yang terkenal, yaitu siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Arni. Khalifah Abbasiyah, Abu Ja'far Al-Mansur, Harun al-Rashid, dan Al-Ma'mun. Ya. Tepuk tangan untuk Arni. Ya. Anak-anakku sekalian, ilmuwan-ilmuwan muslim di bidang pengetahuan umum, yaitu di bidang apa saja? Di bidang apa saja? Salah satunya di bidang kedokteran, yang dua lagi apa? Itu di bidang filsafat, dan juga apa lagi aku? Yaitu kimia dan astronomi. Tepuk tangan untuk Tasya dan keras suara tanggung jawab ya, supaya kedengaran. Jadi teman yang barangkali sempat lupa sudah ingat kembali, karena itu pembelajaran yang sudah lewat itu harus kita tanamkan betul di dalam pikiran kita sebagai aktualisasi nanti ke depannya. Jadi itulah pembelajaran kita di bidang ilmu pengetahuan umum dan pengetahuan agama pada saat semester ganjil kemarin ya. Berikut pembelajaran kita untuk hari ini, yaitu tentang kemajuan ya dan kegemilangan peradaban Daulah Ayyubiyah, yaitu kemajuan di bidang pendidikan ya, kemajuan di bidang pendidikan. Adapun tujuan pembelajaran ya, pembelajaran kita hari ini yaitu bagaimana kita menghargai perjuangan Salahuddin Al-Ayyubi untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi yang kita hargai di sini perjuangan Salahuddin Al-Ayyubi. Beliau adalah seorang perwira, juga seorang ulama ya, seorang ulama. Jadi apa namanya yang kita hargai di situ tentang ilmuwan-ilmuwan yang beliau terapkan ya. Salahuddin Al-Ayyubi gitu ya, beliau adalah seorang yang lahir dari keluarga besar seorang perwira ya. Ayahnya bernama Nuruddin Zaki ya, nama ayahnya. Jadi penamaan Yusuf Al-Ayyubi ya, Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi itu nama Ayyubi atau nama Ayyubi ya, itu disebutkan dari pengambilan nama seorang kakeknya yang bernama Ayub, Jadi tujuan pembelajaran yang berikut yaitu bagaimana kita bisa menunjukkan sikap bahwa kita benar-benar menuntut ilmu ya, sebagai manusia yang selalu berpikir kritis dan berinovasi ya di bidang pendidikan, berkreasi. Bagaimana
kita mampu menyalurkan ilmu-ilmu yang kita dapatkan. Kemudian berikut tujuan yang berikut yaitu anak-anakku sekalian setelah berdiskusi nanti harus mempresentasikan di depan kelas ya, mampu mempresentasikan di depan kelas. Itu tujuan pembelajaran. Kemudian kompetensi dasar yaitu meyakini saya yang muslim masalah lahiriah sebagai hasanah intelektual Islam. Itu yang pertama ya. Yang kedua, menunjukkan sikap kritis dan ilmiah di bidang ilmu pengetahuan seperti yang ditentukan ilmu Islam. Ya. Jadi sedikit dulu ya mengenai Salahuddin Al-Ayyubi ya, seorang sultan perwira, apalagi seorang ulama. Ya, jarang didapatkan seorang ulama bisa dari seorang perwira. Dan tetapi Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi ini sejak kecil memang beliau dididik untuk menjadi seorang perwira, dididik oleh ayahnya ya. Jadi Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi itu ya, perannya yaitu memperluas wilayah untuk menyiarkan agama Islam ya. Yang kedua yaitu menjaga kestabilan pemerintahan. Yang ketiga menanamkan ilmu pengetahuan di bidang bagaimana di bidang ekonomi supaya orang-orang itu tahu ya bagaimana berdagang dan yang lain-lainnya seputar ekonomi. Kemudian yang berikut yaitu di bidang militer. Jadi semuanya itu memang sudah diatur sebagai pertahanan kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, di bidang pendidikan ya. Jadi sebelum lanjut, Ibu tayangkan dulu video pembelajaran kita pada hari ini ya. Bidang pendidikan ya. Selamat menyaksikan. Kemudian pendidikan ya.
Jadi itu tadi tayangan video tentang pembelajaran kita hari ini, yaitu kemajuan peradaban dan kebudayaan di bidang pendidikan. Dari tayangan tadi ada pertanyaan dari anak-anakku sekalian? Saya Bu. Marwa, silakan. Mengapa kita harus menghargai para ulama muslim? Siapa yang bisa menjawab? Saya Bu. Silakan, Fira. Karena dengan menghargai ilmuwan muslim, kita sudah mendalami ilmu pengetahuan agama Islam. Tepuk tangan untuk yang bertanya dan menjawab. Jadi pertanyaan tadi sangat bagus ya. Pertanyaan kenapa kita harus menghargai umat muslim? Setelah tayangan tadi memang dalam video itu tidak sampai ke situ. Pertanyaan, tentu teman-teman lain bertanya, kenapa si Marwa bertanya seperti itu? Karena Marwa melihat betapa ulama kita ya, Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi sebagai seorang pemimpin membangun madrasah untuk tempat pendidikan ya. Pendidikan di situ bukan hanya untuk pembelajaran, tetapi penerjemahan bacaan juga ada hadis-hadis ya, seperti yang kita saksikan dalam video tadi ya. Jadi begitu pula masjid bukan hanya untuk tempat beribadah, akan tetapi banyak multifungsi ya, banyak fungsinya. Itu juga sebagai sekolah dokter ya, sebagai tempat untuk pengobatan, juga untuk sekolah kedokteran ya. Jadi juga ada untuk pemakaman, misalnya di dekat-dekat masjid itu ya, ada pemakaman ulama-ulama sebagai kita mengenang jasa-jasa para ilmuwan yang sudah memberikan ilmunya ya, mentransfer ilmunya sehingga kita bisa mendapatkan ilmu tersebut. Jadi sepanjang istilahnya kita belajar sepanjang hayat ya. Jadi pertanyaan berikut, siapa yang menanyakan? Saya Bu. Ya, silakan. Apa benteng pertanian yang dibangun oleh Sultan Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi? Apa nama benteng pertahanan yang dibangun oleh Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi? Rupanya itu dalam pembelajaran sejarahnya ya. Memang tadi tidak dijelaskan, tetapi Syakila tentunya banyak belajar di internet ya, sehingga dia mendapatkan pertanyaan itu. Siapa yang bisa menjawab? Ya, alhamdulillah semuanya bisa menjawab. Coba Adam Gifari. Kalau aku jawab, Ya, kita tepuk tangan untuk yang menjawab. Jadi itu, ibu bangga sekali anak-anak didik ibu sekalian bisa berpikir kritis ya, walaupun
dari hasil yang tadi kita akan diskusikan. Ini akan memberikan kita itu tadi sudah bagikan ya. Jadinya silakan anak-anak sekalian mengerjakan ya. Ya silakan maju presentasikan diskusinya yang selesai. Ini kan sudah bagi kelompoknya kemarin ya. Jadi sudah tahu di sebelah sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 1 siapa yang bisa maju? Perkenalkan namanya dari yang mewakili dari kelompok berapa ya? Oh, ada Bukhari, silakan. Yang kelompok 2 siapa? Tasya, perkenalkan yang mewakili kelompok berapa? Kelompok yang keempat. Ya silakan Bukhari. Kenalkan, nama saya Adam Dipari. Saya akan mewakili kelompok 1. Apa saja kebijakan yang dilakukan oleh Ayyubiyah dalam bidang pendidikan? Coba ulangi Adam Dipari. Apa saja kebijakan yang dilakukan oleh Ayyubiyah dalam pendidikan? Membentuk departemen khusus pendidikan dan penerjemahan, mengubah Al-Azhar, membangun lembaga pendidikan di setiap kota. Dari benar sekali teman. Tepuk tangan untuk alhamdulillah. Dari kelompok 2 silakan. Boleh 2 orang. Bisa. Nama saya Diremi Tasya, saya mewakili presentasi kelompok 2. Ya,
peradaban pada masa Daulah Ayyubiyah yang menjadi sentral utama adalah bidang pendidikan. Apa bukti kemajuan pendidikan tersebut? Bukti kemajuan pendidikan tersebut ditandai dengan dibangunnya beberapa madrasah di Aleppo, Yerusalem, Kairo, dan Iskandaria. Meski dinasti Ayyubiyah memanut teologi Sunni dan bermazhab Syafi'i. Ya, benar sekali. Ya, kelompok 3. Presentasinya. Perkenalkan, nama saya Mulyani, mewakili dari kelompok 3. Apa saja yang dilakukan dinasti Ayyubiyah dalam kemajuan bidang ilmu pengetahuan? Kemajuan Islam yang dicapai pada Salahuddin al-Ayyubiyah meliputi bidang ilmu pengetahuan dengan mengembangkan universitas dan membangun madrasah-madrasah tempat pembelajaran Al-Azhar. Bidang seni arsitektur pada gedung masjid, istana, dan sebagainya. Bidang ekonomi dan perdagangan yang menggalakkan perdagangan kota. Ya, masih semangat? Jadi anak-anak sekalian, presentasi dari satu kelompok ya. Begitu. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Dan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini yaitu kemajuan peradaban dinasti Abbasiyah di bidang pendidikan. Dengan pendidikan itu kita bisa menjadi orang yang banyak ilmu dan juga bisa mentransfer ke orang lain, bisa mengajar orang lain dengan inovasi kita, karya-karya kita, seperti yang dicontohkan Ikhwan Muslim ya, Ikhwan Muslim di bidang pendidikan. Itu kan seperti contohnya Salahuddin al-Ayyubi bukan hanya seorang ulama ya, akan tetapi beliau juga seorang perwira. Bisa juga mengangkat ilmu ekonomi, terutama juga di bidang perdagangan ya, supaya kita tahu bagaimana berdagang yang benar, yang menurut Al-Quran dan hadis ya. Jadi itu. Sebelum mengakhiri pembelajaran ya, Ibu bertanya kembali ya kepada anak-anak sekalian, ada di tayangan video tadi membangun madrasah ya, masjid yang terkenal ya, ada untuk pembelajaran, ada juga fungsinya sebagai apa tadi? Selain untuk beribadah, untuk juga belajar, itu menerima ilmu pengetahuan, dan juga terjemahan, terutama penanaman pendidikan Quran dan hadis ya. Jadi tentang ilmuwan kedokteran juga ada di situ. Bukan hanya merawat orang yang sakit, akan tetapi juga menanamkan ilmu bagaimana menjadi dokter supaya bisa menyembuhkan orang yang sakit. Sehingga sampai sekarang ini kita bisa mendapatkan ilmu itu. Dan di masa peradaban dinasti Ayyubiyah. Jadi anak-anakku sekalian, itu saja pembelajaran kita hari ini.
ekonomi dan militer ya. Jadi anak-anakku sekalian, bukan hanya belajar melalui buku, tetapi bisa juga melihat melalui internet ya. Sampai di rumah nanti jangan hanya bermain game ya, tapi handphone itu ya atau alat berupa laptop itu kita gunakan untuk belajar ya. Kita internet semua pelajaran, namanya sejarah budaya Islam, masih banyak pelajaran yang lain ya. Supaya anak-anak sekalian menjadi manusia milenial di abad 21 nanti juga membanggakan, selalu kritis, selalu belajar dengan hayat, dan juga selalu berkarya dan berinovasi seperti yang dicontohkan oleh Imam Muslim di masa Daulah Ayyubiyah. Jadi sekian pelajaran kita hari ini. Sebelum pelajaran diri berdoa dulu ya. Doa dipimpin oleh Tasya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Wal asri. Wal asri. Innal insana lafil khusri. Innal insana lafi khusri. Illal ladzina amanu wa amilus solihati. Illal ladzina amanu wa amilus solihati. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bil sabri. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Siapkan kembali ke rumah nanti, hati di jalan ya. Siapkan teman-teman. Taido. Kiamat.